Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia ini berkaitan tentang hadis-hadis fikih ya. Alhamdulillah kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam sudah sampai kepada hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As dan Abu Hurairah dan Aisyah. 3 sahabat Nabi SAW meriwayatkan hadis ini. Dan mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Tadi sahabat yang disebutkan tadi yaitu Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abu Hurairah, kemudian Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berkata Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi tumit yang tidak terkena oleh air, tafsirannya yaitu diancam dengan neraka. Celakalah bagi tumit yang tidak terkena air ketika bersuci, diancam dengan neraka. Baik, di sini rawi yang pertama yaitu Abdullah bin Amr bin As ya. Beliau kunyahnya adalah Abu Muhammad. Beliau adalah Quraisyun, Sahmiyun, wa huwa wa abuhu sahabiyani. Jadi Abdullah sahabat, ayahnya juga Amr bin As juga sahabat ya. Ayah dan anak sama-sama sahabat. Bahkan Abdullah bin Amr bin As aslama qabla abihi. Jadi anaknya yaitu Abdullah bin Amr bin As ini masuk Islam terlebih dahulu sebelum ayahnya yaitu Amr bin As. Taib. Wa abuhu akbaru minhu bi ihda asyrata sanatan. Masya Allah ya. Jadi ayahnya, usia ayahnya itu lebih tua dibandingkan Abdullah ini 11 tahun. Jadi bedanya 11 tahun dengan anaknya. Taib. Kemudian wa kana ghaziral ilmi, ilmunya sangat banyak, mujtahidan fil ibadati, beliau sungguh-sungguh dalam beribadah. Wa kana katsira kitabatil ilmi, banyak menulis ilmu, wal hadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak menulis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aktsaru aqranihi hamlan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akran atau kawan-kawan yang sebaya dengan Abdullah bin Amr bin As ini, kalau dibandingkan dengan Abdullah bin Amr bin As, ini yang paling banyak hadisnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Wa Abu Hurairah aktsaru riwayatan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Hurairah itu riwayatnya lebih banyak dibandingkan Abdullah bin Amr. Tapi penulisan hadisnya, hadis yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin As lebih banyak daripada Abu Hurairah. Tapi dari segi periwayatan banyak Abu Hurairah. Kenapa demikian? Karena Abu Hurairah tinggalnya di Madinah. Sementara Abdullah bin Amr bin As itu tinggalnya di Mesir. Nah, sementara Madinah adalah pusat tujuan pelajar-pelajar ilmu agama dari seluruh dunia ya, bahkan pusat tujuan jemaah haji dari seluruh dunia juga, sehingga menyebabkan Abu Hurairah lebih dikenal riwayatnya daripada Abdullah bin Amr bin As, sehingga yang tersebar adalah riwayat paling banyak riwayatnya Abu Hurairah dibandingkan dengan riwayatnya Abdullah bin Amr bin As. Tapi kalau dari segi penulisan hadis atau pengambilan hadis daripada Nabi SAW, Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amr bin As lebih banyak Abdullah bin Amr bin As. Baik. Kemudian wailun huwal huznu wal halaku wal masyaqqatu minal adab. Kesedihan, kecelakaan, kesulitan ya
daripada azab, ya, daripada azab. Dikhususkan oleh Nabi SAW bagian tumit, ya, diancam, bahkan ya bagian tumit yang tidak terkena air diancam dengan neraka. Kenapa? Li'annaha allati lam tuksal ghaliban. Kenapa? Karena bagian tumit ini adalah bagian yang biasanya nggak terkena oleh air. Bagian tumit, kita biasa membasuh bagian jari kaki, dimulai bagian jari kaki, sehingga kadang-kadang bagian tumit itu kita lupa untuk membasuhnya. Apalagi bagian tumit yang di bawah daripada mata kaki, bagian bagian yang cekungnya, yaitu kadang tidak terkena oleh air. Nah, makanya ancaman bagi tumit yang tidak terkena oleh air ketika berwudu itu diancam dengan neraka. Wa hadzal hadits warada ala sababin. Hadis ini sebab turunnya hadis ini itu ada sebabnya. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman wa aqabuhum taluh. Jadi Nabi SAW melihat satu kaum, bagian tumit mereka itu terlihat enggak terbasuh dengan air. Bagian tumit mereka terlihat tidak terbasuh dengan air. Maka alif lam, ya, wailun lil aqab, ada alif lamnya di situ. Wailun lil aqab. Maka dikatakan alif lam fil aqab yuhtamalu an takuna lil ahdi. Ya, jadi alif lamnya itu lil ahdi karena Nabi SAW sudah melihat satu kaum tadi yang mana tumitnya nggak terkena oleh air. Makanya wailun lil aqab dikembalikan kepada orang tadi yang berwudu kemudian tumitnya tidak terkena oleh air. Fayyuhtassu dzikru bitilkal aqdamil mar'iyyati allati lam yamassahal ma. Dikhususkan penyebutan aqab, tumit tadi, dikhususkan kepada kaki tadi yang dilihat oleh Nabi SAW yang tidak terkena oleh air. Makanya waqad istadalla bihi, dari hadis ini dijadikan dalil bahwasanya annal aqib fir rijli mahallun litathhiri bil ghusli. Bahwasanya bagian tumit, ya, yang ada di kaki itu adalah tempat untuk dibasuh, tempat yang harus dibasuh. Kenapa? Litawa'udi binar, karena diancam oleh Nabi SAW dengan neraka. Ala tarkihi, kalau tumitnya tidak dibasuh dengan air. Kemudian wastudilla bihi ala annal masala yujzi. Maka di sini dalilnya menunjukkan kepada bahwasanya mengusap itu tidak menggugurkan bersuci. Mengusap bagian wudu tadi, tumit, tidak menggugurkan dicuci. Li'annahu la yuqalu fil masi asbighu. Kenapa? Karena Nabi SAW, ya, tidak dikatakan dalam secara bahasa, ya, tidak dikatakan kalau mengusap menggunakan kata asbighu, sempurnakan artinya. Tapi isbag ini, ya, isbag ini adalah lafaz yang digunakan untuk basuhan. Jadi tidak usapan tapi basuhan. Jadi harus terlihat air mengalir di bagian wudu tersebut. Pengecualian adalah memang bagian wudu yang boleh untuk diusap, seperti mashur ra'si, ya, mengusap bagian kepala. Wa qalati syi'atu yajibu mashuhuma. Sementara Syiah mereka berpendapat wajib untuk mengusap dua kaki, bukan membasuh tapi mengusap. Kemudian wafil hadis, dalam hadis ini wujubu ghusli jamil a'dha, wajib untuk membasuh seluruh bagian daripada bagian tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh dalam wudu. Hatta lau baqiya juz'un latifun min udwin lam yasihha wuduhu. Sehingga kalau seandainya ada satu bagian saja daripada bagian wudu, ya, bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika wudu, kalau ada satu bagian kecil saja yang mana ia tidak terkena dengan air, maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya pun tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia belum menggugurkan kewajiban dia mengenai sholat pada hari tersebut atau pada waktu tersebut. Ya. Li'anna ulam yakul ahadun minal ulama bil farqi baina wudu'i udwin wa wudu'i udwin fil maghsuli.
wa fihi wujubu ta'limil jahilin. Nah, kemudian di sini, dalam hadis ini faedahnya juga adalah wajib untuk mengajarkan mereka orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Wajib mengajarkan kepada mereka yang tidak tahu. Wal amru bil ma'ruf, ya, wajib untuk memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Wan nahyi 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Wallahu a'lam. Baik, itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi, thumma yantathir, wa man istajmara falyutir, wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla ay yudkhilahuma fil ina'i thalathan, fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu." Wa fil lafdhin li muslimin falyastanshiq biman khiraihi minal ma'i. Wa fil lafdhin man tawaddaa falyastanshiq. Baik, Rasulullah SAW bersabda, ketika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia masukkan air ke hidungnya, kemudian dia keluarkan kembali. Dan barang siapa dia beristinja menggunakan batu, maka hendaklah menggunakan batunya dengan hitungan ganjil. Dan ketika salah seorang di antara kalian bangun daripada tidurnya, hendaklah ia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum dia masukkan ke dalam bejana. Berapa kali dia harus mencucinya? Di luar bejana itu tiga kali. Jadi di luar bejana kita cuci terlebih dahulu sebelum memasukkan tangan ke dalam air. Kenapa? Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya menginap pada waktu dia tidur. Dan dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz, hendaklah salah seorang di antara kalian dia memasukkan air ke lubang hidungnya, Bedanya tadi anf, hidung saja, sementara riwayat Muslim ada biman khirahi, lubang hidung. Dan dalam lafaz yang lain, man tawaddaa falyastanshiq, barang siapa berwudu hendaklah dia masukkan air ke hidungnya. Baik, falyaj'al fi anfihi, ketika seseorang di antara kalian berwudu, hendaklah dia masukkan air ke hidungnya. Taib, falyaj'al fi anfihi walam yaqul ma. Di sini nggak ada air ya. Air itu tambahan terjemahan. Jadi falyaj'al fi anfihi, kalau dalam terjemahan secara harfiahnya, maka hendaklah dia jadikan di hidungnya. Selesai, ya. Maka tidak ada penyebutan air di sini. Fihi dalil ala jawazi hadfil maf'ul. Artinya apa? Boleh untuk menghilangkan objek. Jadikanlah atau masukkanlah air ke hidungnya. Objeknya adalah air yang dimasukkan ke hidung. Nah, di sini nggak ada penyebutan air, menandakan bahwasanya boleh untuk menghilangkan maf'ul. Kemudian iddalal kalam alaihi, kalau seandainya kalamnya menunjukkan kepada tadi yang dihilangkan tersebut. Tsummal yantathir, ya. Kemudian ketika dia memasukkan air ke hidungnya, hendaknya dia keluarkan lagi air tersebut. Huwa daf'ul ma lil khuruji minal anfi, yaitu mengeluarkan air agar keluar daripada hidung. Kemudian wa man istajmara falyutir, ya, barang siapa yang dia beristinja menggunakan batu, hendaklah ia menggunakan batunya dengan hitungan ganjil. Ini sudah jelas, ya. Jadi beristinja dengan menggunakan batu dengan hitungan ganjil, an yakun al-istijmaru bi witrin lakin huwa inda Syafi'i la yajuzu bi aqal min thalathin. Walaupun hadisnya ini adalah falyutir, ganjil itu kan bisa 1, 3, 5, 7 dan lain sebagainya. Jadi 1 masuk ke dalam ganjil. Jadi kalau melihat lafadznya 1 pun boleh. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i la yajuzu bi aqal min thalathin wa in hasalal inqa. Ya, kata Imam Syafi'i tidak boleh
kurang dari 3 batu. Jadi kalau satu enggak, kata Imam Syafi'i. Walaupun bisa bersih istinja dengan menggunakan satu batu. Kenapa Imam Syafi'i tidak membolehkan? Li'anna al-wajib indahu amrani, izalatul ain wa istifa'u thalathi masahatin. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i yang wajib itu 2 perkara. Yang pertama, zatnya hilang, najisnya itu hilang. Yang kedua adalah sempurnanya 3 usapan. Fa'in hasalat inqa bi thalathin fala ziyadah. Jadi kalau dapat terbersihkan ya tadi istinjanya dengan 3 batu, maka nggak boleh nambah. Ya, wa in lam yahsul wajabat ziyadah. Tapi kalau nggak bersih dengan hitungan 3 batu, maka wajib untuk menambah. Kalau bersih dengan 4, harus nambah lagi 1. Kenapa? Karena perintahnya harus witir. Tambah lagi 1, berarti jadi 5. Wa hadzal hadits yadullu ala wujubil itar, lakin bi thalathi min dalilin akhar wa huwa naysam an yastanjiya bi aqal min thalathin. Hadis ini menunjukkan wajib. Jadi satu pun masuk ke dalam ganjil sebetulnya. Akan tetapi, kenapa Imam Syafi'i mengharuskan 3 batu? Karena ada dalil yang lain. Karena Nabi SAW dalam riwayat Sahih Muslim melarang untuk istinja menggunakan batu kurang daripada 3. Kemudian tadi dilarangnya kita ya ketika bangun dari tidur untuk mencelupkan tangan langsung ke dalam bejana air. Jadi kalau dulu belum ada keran air kan, ya. Jadi mereka berwudu biasanya di bejana, ya. Misalkan di ember kah, atau misalkan di baskom kah, gitu kan, diisi air. Kemudian mereka berwudu dengan menciduk air tersebut, kemudian kumur-kumur, kemudian basuh muka dan lain sebagainya dengan menciduk air dari bejana tersebut. Nah, kalau kita bangun dari tidur, maka Nabi SAW melarang kita untuk langsung memasukkan air ke dalam bejana, memasukkan tangan ke dalam bejana, tapi harus dicuci terlebih dahulu di luar bejana. Bagaimana kalau zaman dahulu tidak ada misalkan gayungnya ya untuk menciduk air, bagaimana? Maka mereka miringkan bejana tersebut sehingga air keluar dari ujungnya, kemudian baru dicuci tangan 1 kali. Miringkan lagi yang kedua, miringkan lagi yang ketiga. Nah, setelah bersih baru dia boleh memasukkan tangan ke dalam bejana tersebut. Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak tahu malamnya tangannya tersebut sudah menyentuh apa, ya. Huwa bayanun li sababil amri bil ghusli inda istiqadhi minan naumi wa hikmatu ma'nahu annahu la ya'manu najasatu yadihi bi tawafiha hala naumi. Karena dia tidak aman daripada tangannya terkena najis ketika malam, dan dia tidak sadar tangannya menyentuh kemaluan dia atau menyentuh bagian yang lain, ya ternyata di tempat tersebut ada najisnya, ya sehingga ketika tangan tersebut dimasukkan ke dalam air, maka airnya menjadi mutanajis. Nah, kemudian misal fayusadifu basratan au qatala qumlatan, dia bunuh kutu ya, atau apapun, ada darahnya atau yang semisal dengan itu, yang penting najis ya, karena najis. Qala Syafi'i wa ghairuhu min ulama wa ahlul Hijaz kanu yastanjuna bil ahjari ghaliban. Kata Imam Syafi'i dan selain Imam Syafi'i daripada ulama, penduduk Hijaz itu terbiasa untuk beristinja menggunakan batu ya pada umumnya. Wa biladuhum harrah. Kemudian negeri mereka atau negara mereka itu kan negara yang panas. Fa idza nama ahaduhum, kalau mereka tidur, ini kan istinjanya menggunakan batu ya. Dia kalau sudah buang air besar, dia menggunakan batu. Nah, kemudian kalau hari panas, maka kan akan berkeringat ya, berkeringat. Fala yamanu an tatufa yadahu ala dzalikal mawdi'in najisi. Maka berkeringat jadi basah tadi, yang tadinya kering kan, kemudian jadi basah karena keringat. Nah, karena jadi basah, kemudian tangan dia ketika dia tidur dia tidak menyadari tangannya ya berkeliling di tubuh dia, garuk-garuk atau apa, sampai kepada tempat tadi yang terkena najis tadi. Fa idza wada'a fil ma'il qalil najjasathu. Kalau tangannya
yang terkena najis tadi masuk ke dalam air yang sedikit, maka tadi najis yang di tangannya menjadikan air tadi yang sedikit pun menjadi najis. Wal ma'u ghaliban inama yakunu fil awani wal ghalibu fihal qillah. Sementara air yang biasa di rumah-rumah zaman dahulu itu biasanya mereka simpan di bejana-bejana kecil, dan biasanya air tersebut berarti airnya sedikit, bukan banyak. Kalau banyak 2 kulah lebih, kalau sedikit berarti kurang daripada 2 kulah. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis ini faqad tamassaka bihi man qala bi wujubil istinsyaq. Ya, sebagian ulama ada yang mereka berpendapat wajib untuk memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung. Siapa di antara ulama tersebut? Wa huwa madhhabu Ahmad, yaitu mazhabnya Imam Ahmad. Wa qala Malik wa Syafi'i wa ghairuhuma bi adamil wujub. Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan selain mereka berdua, mereka berpendapat enggak wajib. Wa hamalu al-amru 'ala istihbab. Perintah Nabi dalam hadis ini menunjukkan kepada kesunahan, mustahab. Kenapa? Karena dalil Nabi SAW pernah berkata kepada orang Arab Baduy, tawaddo kama amarakallah. Antum wudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Al-Qur'an perintah Allah untuk berwudu tidak ada memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian juga dari hadis ini kita bisa mengambil hukum wajibnya ketika istinja menggunakan batu itu harus ganjil batunya. Amma bithalasi famin dalilin kharij. Adapun kenapa harus 3? Dalilnya kan cuma ganjil saja. 1 pun kan masuk ke dalam hitungan ganjil. Kenapa harus 3? Harus 3 di luar hadis tadi. Ya, di luar hadis yang tadi disebutkan. Kemudian wa'lam annal murada bil itar an yakuna adadul masahati thalathan au khamsan au fawqa dzalika minal autari. Wa madzhabu Syafi'i annahu fi mazada ala thalath mushab. Jadi yang dimaksud dengan 3 batu itu adalah 3 usapan. 3 batu adalah 3 usapan. Jadi kalau seandainya 1 batu dia punya 3 penjuru dan bisa digunakan 3 usapan, maka hukumnya sama hukum 3 batu. 1 batu tapi bisa digunakan 3 usapan. Ya, misalkan batunya agak besar, penjuru ini usapan pertama, penjuru ini usapan kedua, penjuru ini usapan ketiga. Nah, kalau demikian maka masuk ke dalam hukum 3 batu. Kemudian selanjutnya wa fi dalil ala anna syar'iyyata ghusl yadaini wa karahata ghamsihima fil ina'i qabla ghuslihima fil wudu'i laisa mukhtassan bi naumil lail. Di sini dalil bahwasanya kesyariatan mencuci tangan makruh untuk langsung memasukkan tangan setelah bangun tidur ke dalam bejana yang berisi air, itu tidak dikhususkan untuk tidur malam saja. Bal la farqa fi baina naumil lail wan nahar. Enggak ada beda antara tidur malam dengan tidur siang. Litlaqi sallallahu an-nauma min ghairi taqyid. Kenapa? Karena Nabi SAW memutlakkan tidur dengan tanpa adanya pengikatan tidur siang atau tidur malam. Kemudian qala jama'atu minal ulama yajibu ghusl yadaini qabla idkhalihi ma'al ina fi ibtida'il wudu'i indal istiqadi minan naumi akhdan minal amri lidzuhurihi fil wujubi. Sebagian ulama mereka berkata wajib untuk mencuci kedua tangan sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam bejana fi ibtida'il wudu, ketika akan memulai wudu, inda istiqadi minan naum, ketika bangun daripada tidur. Jadi bangun tidur tuh harusnya kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. Kenapa? Karena ini yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi waqala Malik wa Syafi'i wal jumhur la yajib. Nah, yang tadi kan wajib hukumnya. Kalau kata Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama enggak wajib hukumnya. Wal amru nadbin. Sementara perintahnya itu adalah perintah yang menunjukkan akan kesunahan, bukan kewajiban. Kenapa? Li haditsil Arabi. Karena hadis Nabi yang memerintahkan kepada orang Arab Baduy tadi, wudu'lah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Nah, jadi wudu tadi tidak ada perintah untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, wudu yang diperintahkan Allah dalam Quran adalah yang mencuci membasuh muka, kemudian tangan, 2, kemudian mengusap rambut, kemudian kaki. Ya. Kemudian
Wa fi dalil 'ala al-farqi baina wurudil ma'i 'ala najasati wa wurudiha 'alaihi fa idza warada 'alaiha al-ma'u azalaha. Jadi berbeda dengan dibedakan antara datangnya air kepada najis dengan datangnya najis kepada air. Datangnya ini air, datangnya najis kepada air. Sudah. Kalau air sedikit berarti menjadi najis. Ini najis. Kemudian didatangkan air kepada najis tersebut. Maka airnya nggak jadi mutanajis karena air tersebut adalah menghilangkan najis tersebut. Wa idza warat alaihi najasathu idza kana qalilan linai sallallahu alaihi wasallam an iradiha alaihi wa amrihi bi iradihi alaihi. Jadi Nabi SAW melarang untuk mendatangkan najis kepada air. Nabi pernah melarang dalam satu hadis, tidak boleh salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, air suci, didatangkan najis ke air yang sedikit, maka airnya menjadi najis. Tapi Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan air kepada najis. Ya, misal dengan orang Arab Baduy yang kencing di masjid, Nabi SAW memerintahkan untuk menyiramkan air di atas najis tersebut. Kemudian wa fi dalil ala anal ma'al qalil yanjusu bi mulaqatin najasati. Nah, ini dalil bahwasanya air yang sedikit itu bisa menjadi najis kalau terkena najis. Makanya Nabi melarang langsung memasukkan tangan ke dalam bejana yang berisi air tersebut. Nah, tapi hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Kenapa? Karena kalau seandainya dia nggak yakin ya, dia nggak yakin tangannya itu najis, maka hukumnya makruh dan airnya pun nggak rusak. Airnya pun tetap boleh dipakai untuk bersuci. Kalau seandainya dia yakin tangannya itu bernajis, dia misalkan tercium dari tangannya atau terlihat ada zatnya di tangannya, itu adalah najis, kemudian dia masukkan dalam air, maka airnya menjadi najis. Nah, gitu. Baik. Kemudian wa fi dalil ala qara'ati ghamsil yadaini fil ina'i qabla ghaslihi matsalatan. Makruhnya untuk mencelupkan tangan ke dalam air sebelum dicuci terlebih dahulu tiga kali. Kemudian sawa'un kana ma fi ina'i ma'an qalilan aw ta'aman aw ghairuhu min ashba'ir rutbati. Sama aja, apakah di bejana tersebut ada air atau di bejana tersebut ada makanan atau selainnya yang lembab-lembab. Ya. Kalau lembab bisa menyebar ya. Makanya sebelum makan pun kita disunahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Wa fi dalil ala istihbabi tatslits fi ghuslin najasati. Dan ini pun dalil mustahabnya kita mencuci ya, membersihkan daripada najis itu 3 kali hitungannya. Karena Nabi tadi memerintahkan kita untuk mencuci tangan 3 kali terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Wa fi dalil ala raddi ma yaquluhu Ahmad annal ghusla sab'an amun fi jami' najasati. Ini dalil juga kata Imam Ahmad, semua najis itu dicucinya 7 kali. Kalau enggak, yang 7 kali adalah najis anjing saja. Ya, adapun selainnya ini bukti. Hadisnya Bukhari Muslim. Nabi SAW memerintahkan hanya mencuci 3 kali. Wa fi dalil ala anna najasa al-mutawahhamah yustabu al-ghuslu fiha dunar rashi. Najis ya, yang mana diperkirakan itu akan terkena najis. Diperkirakan, bukan pasti, tapi diperkirakan. Maka sunnahnya adalah untuk dicuci, bukan diciprati, tapi dicuci. Kemudian wa fihi dalil ala istihbab istimali alfadzil kinayati fima yutahasha min dzikrihi. Jadi ini dalil bagaimana mustahab ya, sunnah kita itu untuk memilih lafaz-lafaz kiasan ya untuk menjelaskan sesuatu yang mana kalau dibicarakan itu adalah aib gitu. Itu adalah aib. Misal Nabi SAW berkata fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ya, jadi ia nggak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Dia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Kalau bahasa kasarnya kan, mungkin aja tangannya menyentuh kemaluannya. Mungkin aja tangannya menyentuh kemaluannya. Tapi kan perkara itu aib kalau dibicarakan depan orang. Nah, makanya Nabi SAW pilih perkataan, kiasan yang menggambarkan perbuatan tersebut. Wa fil hadits dalil ala sibabil akhdhi bil ihtiyat fil ibadati. Dan ini pun dalil ya. Hadis ini berkaitan dengan dalil dimustahabkan, disunnahkannya kita mengambil jalan yang hati-hati dalam ibadah. Misal, tangan dia cium, nggak ada bau apa-apa.
dia lihat tangannya pun nggak ada bekas apa-apa juga. Dia udah pasti ini tangannya emang nggak bersentuhan dengan najis gitu kan. Tapi mustahab, disunahkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena nggak terlihat belum tentu tidak ada gitu. Makanya dalam ibadah kita perlu mengambil jalan yang lebih hati-hati. Kemudian wa ghairiha indal istibahi wa syakki ma lam yakhruj ila haddil waswasati. Asalkan tidak sampai keluar kepada batasan was-was ya. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kita kali ini sampai kepada hadis yang keempat ya. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kembali. Hada akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.